IG Creation present. Halo guys, welcome to Read Your Bible Everyday minggu ini. Nah, kita bakal bahas apa nih Ton minggu ini? Jadi kita sama-sama belajar nih. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang Injil Sinoptik. Jadi di Read Your Bible Everyday minggu ini kami tidak cuma berdua, Tapi bertiga. Kenalin dulu. Kak Nehem. Tangan guys. Nah, jadi kita bakal bahas apa nih Ton? Jadi hari ini kita bakal, kan anak IG banyak yang belum tahu nih tentang Injil Sinoptik. Jadi kami akan tanya langsung ke narasumber tentang Injil Sinoptik. Betul. Nah, jadi Kak, kita mulai dari pertanyaan apa itu Kak, Injil Sinoptik? Wow, langsung dalam ya pertanyaannya ya. Harus Oke, lah. iya. Jadi yang kita harus tahu bahwa Injil Sinoptik itu menceritakan tentang kisah Yesus di beberapa kitab. Nah, supaya lebih clear, supaya lebih jelas, Injil Sinoptik itu ada 3. Matius, Markus, dan... Luka. Nah, kok kamu tahu? Tahu sedikit Kak? Oh, tahu sedikit. Ya. Mau digali lebih dalam nggak? Oke, jadi ya clear-nya itu ya. Jadi ada tiga kitab yang menceritakan tentang Yesus. Itu dulu. 3 kitab. Nah, kan bisa dibilang perjanjian baru itu kan bahas Tuhan Yesus juga Kak. Iya. Ya kan? Yang membedakan tuh apa Kak? Injil Sinoptik dengan kitab-kitab yang lain. Ya, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita tuh harus mengetahui semua alurnya. Yesus nggak hidup di dunia sampai selama-lamanya, tapi ketika dia hidup dan dia mulai pelayanan 3,5 tahun di bumi, dan habis itu dia mati di kayu salib, dia mengorbankan nyawanya untuk kita, dan dia meninggal dan dia bangkit lagi di hari ketiga, dan tentu habis dia bangkit dia ngapain? Naik ke surga. Nah, nggak hanya sampai situ doang ceritanya, karena dia mempunyai berapa murid? 12. Ya, let's say 11 lah. Satu mengkhianati dia. Oke. Nah, murid-muridnya ini melihat Yesus. Mereka melakukan keteladanan Yesus. Nah, kembali ke pertanyaan kamu tadi. Soal apa tadi pertanyaannya? Apa itu Injil Sinoptik. Injil Sinoptik? Dan apa yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain Kak? iya, jadi kita belajar namanya keteladanan Yesus. Pada umumnya, di Sinoptik kita belajar kisah Yesus. Di Sinoptik kita belajar proses yang Yesus sedang alamin. Nah, di kitab setelah Sinoptik, berarti kan di kitab di luar Matius, Markus, Lukas, ada kitab Yohanes, ada kitab Kisah Para Rasul, ada kitab Roma, dan segala macam di Perjanjian Baru, itu menceritakan hasil pekerjaan Tuhan dari murid-muridnya. Dan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dan kita belajar tentang Yesus, kita juga harus melihat outputnya. Kita harus melihat hasil luarnya. Karena kalau misalnya kita melihat cuma Yesus doang, cuma sebatas itu, agak kurang kaya kalau menurut aku. Nah, kita melihat ternyata Yesus bukan hanya sebatas Tuhan, tapi dia juga Tuhan yang mengajarkan kepada banyak orang. Sehingga orang-orang yang mengikuti dia, itu mulai menangkap nilai yang Yesus ajarkan, dan mulai membagikannya. Gitu, kata gampangnya. Ada Duluan Ton. Oke. Wah, karena saking menariknya jadi banyak sekali yang mau kita tanya ya. Oke, silakan. Oke Ton. Kak, ada pertanyaan menarik nih. Kok di Injil Sinoptik nggak ada membahas Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun? Oke, ini juga pertanyaan yang sempat aku pernah tanyakan juga kepada beberapa orang atau mungkin juga kepada leader. Nah, kebetulan juga aku kan sedang sekolah teologi ya. Dan aku juga mempertanyakan ini kepada dosen aku. Jadi sebenarnya kita kurang lebih sama. Ya, cuman pada dasarnya begini. Ini tafsiran aku. Jadi it might be wrong, it might be right. Ya. Ketika dia umur 12 sampai berapa tadi? 30 tahun. 30 tahun, kenapa nggak diceritakan di Alkitab? Iya Kak. Iya, kalau menurut aku gini, karena sekali lagi ya, Yesus diceritakan itu bukan dia yang tulis langsung kan? Iya. Itu manusia menuliskan. Dan kebanyakan manusia menulis kitab Matius, Markus, Lukas, mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, tafsiran aku untuk pertanyaan kamu, Ton, mungkin aja di umur segitu, ya dia mungkin bantu bapaknya lah, bantu mamanya lah mungkin. Kemana? Ya orang tuanya itu pekerja kayu, mempunyai, ibarat kalau di zaman sekarang tuh punya bisnis kayu, distributor kayu lah. Nah, Tuhan tuh juga kerja. Jadi mungkin kalau menurut aku, kenapa nggak diceritakan? Ya buat apa diceritakan kalau dia cuma bekerja kan? Nah, tapi ketika dia umur 30 tahun atau mungkin 31, 32, dia mulai menerima calling itu, dia menerima panggilan dan dia bersedia untuk mau melakukan
amanat agung. Jadi pertanyaannya lebih gampang, ya mungkin dia sedang bekerja. Tapi sekali lagi ini tafsiran aku ya, ini tafsiran aku guys, oke. Berarti itu dipilih secara khusus dong Kak, cerita-ceritanya, secara selektif dong Kak. Karena gini, kalau misalnya aku akan membawakan kalian dengan konsep gini. Kalian punya sosmed, Punya Kak? oke. Kalian lihat mungkin di sosmed banyak orang sukses. Iya. Ada orang yang mungkin di umur, kamu sekarang umur berapa sih, Win? 20 Kak, tahun ini 21. Oke, tahun kamu umur berapa? 21, tahun ini 22. Oke, let's say di umur kalian, ada kan yang sudah bisa beli mobil, ada yang sudah bisa ke luar negeri. Di post nggak di sosmed? Mungkin bisa. Tapi dilihatin nggak prosesnya? Kebanyakan enggak. Nah, maksud itu, aku pengen mengilustrasikan seperti itu. Nah, Yesus ketika dia pelayanan, Yesus ketika dia memberikan banyak 5.000 orang makan, atau mungkin dia memuridkan, itulah highlight yang ditampilkan dibanding ketika dia sedang sama orang tuanya spend time. Dan mungkin sekali lagi tafsiran aku lagi itu mungkin lebih ke privacy. Berarti ini bukan biografi dong Kak? Kalau biografi kan lengkap tuh Kak, Iya. dari awal. Berarti Injil Sinoptik ini bisa dibilang bukan biografi Tuhan Yesus. Bukan, karena kan kita sedang melihat apa yang Yesus lakukan doang, bukan dari kecil sampai besarnya. Sekali lagi, dia kan juga melayani di dunia ini, kalian harus tahu 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun ini dia intens pemuritan. Jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Begitu. Berarti jawaban dari pertanyaan aku tadi, yang membedakan itu Injil Sinoptik bahas mengenai Tuhan Yesus selama pelayanan, dan sisanya kitab di Perjanjian Baru itu murid-muridnya ya kan? Iya, melihat keteladanannya Yesus. Dilanjutkan. Nah, gitu loh. Ayo, apalagi? Ini mumpung pertanyaannya bagus-bagus, supaya kita sama-sama saling Kan belajar. Ada 3 kitab nih Kak, kurang Ya. lebih tuh isinya sama Kak, aku baca. Ada bahas Tuhan Yesus lahir, Ya, tiga-tiganya ada. ya. Baru Tuhan Yesus disalib, atau enggak Tuhan Yesus misalnya naik ke surga nih Kak. Tiga-tiganya kan ada bahas tentang itu Kak. Ada, iya benar. Yang membedakannya itu apa Kak? Oke, 3 itu aku langsung bilang aja, itu ada di Matius, Markus, sama Lukas ya. Nah, kalau di Matius itu lebih banyak mengutip kitab Taurat dan banyaknya perumpamaan. Kalian tahu perumpamaan kan? Jadi seperti kayak Tuhan Yesus sudah menceritakan, ada contoh, ada cerita, ada kesaksian. Itu banyak di kitab Matius. Kayak pakai analogi lah. Pakai analogi, ya. Nah, kalau di kitab atau di Injil Markus, itu lebih banyak menampilkan tentang Yesus melakukan mukjizat dan pengajaran. Bukan berarti di Matius nggak ada, cuman dominannya di kitab Markus atau di Injil Markus. Nah, di Injil Lukas itu banyak menyampaikan tindakan-tindakan doa. Atau mungkin kayak satu-satunya Injil lah, atau mungkin kebutuhan apa dan segala macam. Bukan berarti di kitab sebelumnya nggak ada. Cuman lebih dominan di kitab atau mungkin di Injil Lukas. Jadi tiga-tiganya mungkin kelihatan sama, tapi tiga-tiganya mempunyai poin yang berbeda. Tentang memiliki keunikan sendiri lah ya. ya, keunikan sendiri tentang bagaimana Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini. Makanya kenapa gini guys. Makanya kenapa ketika kita baca firman Tuhan itu nggak bisa hanya ketika, oh aku udah baca nih kitab Matius, aku sudah baca nih kitab Markus, udah selesai nggak mau baca lagi. Nggak bisa begitu. Ketika kita baca firman terus-menerus, kita akan terus diperkaya dengan kebenaran Tuhan. Nah itu makanya kenapa, kembali lagi ya, tagline kita, Read Your Bible Every Day, itu bukan sekedar movement biasa, itu harus yang kita terapin. Kalau kita nggak terapin itu, bagaimana kita bisa menghadapi sama orang-orang di luar sana? Nah. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan penulis menuliskan kitab Matius, Markus, dan Lukas? Ya itu sebenarnya sih sudah dijawab tadi. Jadi kata gampangnya beginilah. Kita agama Kristen, kita sembah siapa sih? Kristus. Iya, kita nyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau nggak ditulis, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita tahu? Benar nggak? Betul nggak? Nggak, aku ngajak kalian berpikir beginilah. Kalau kalian percaya bahwa Yesus sebagai sang sumber, tapi kalau kita nggak tahu buktinya aja nggak ada, gimana kita mau percaya? Berarti bisa dibilang Alkitab itu bukti lah ya Kak. Salah satu bukti dan salah satu menjadi pegangan kita, supaya kita bisa tahu bahwa yang kita sembah ini benar-benar ada.
begitu. Itu kata gampangnya aja. Berarti menarik ya Ton, Injil-Injil sinoptik atau kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini. Karena sebelumnya aku nggak tahu nih kayak, oh ternyata penulisnya itu siapa, lalu kitab itu tujuannya ditulis itu apa, yang membedakan 3 kitab ini apa. Nah, jadi Ton, ya, yang kau dapat selama pembicaraan ini apa Ton? Jadi yang aku dapat dari pembicaraan ini, kalau di kitab Matius, Markus, Lukas itu banyak menceritakan yang penting tentang Yesus gitu. Sekian Ritual Bible Everyday minggu ini. Sampai jumpa di seri Selanjutnya. Bye-bye.